Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senia Nurhanitasari dengan NPM 193507018 dan kelas A dalam mata kuliah Politik Pemerintahan Desa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal yang berhubungan dengan lingkungan desa atau kelurahan, khususnya wilayah yang saya tinggali. Sebelum masuk kepada hal yang lebih mendalam, saya akan menjelaskan mengenai apa sebenarnya yang kemudian disebut dengan desa dan kelurahan. Menurut Erwin Tarto, desa merupakan suatu perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dengan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Sedangkan, kelurahan menurut KBBI merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota di bawah kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Dalam tugas kali ini, saya akan menceritakan mengenai wilayah tempat saya tinggal, yaitu di Kelurahan Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Seperti yang dikemukakan oleh Bintarto, bahwa ada 5 hal yang termuat di wilayah desa, yaitu mengenai geografinya, sosial, ekonomi, politik, dan kulturalnya. Maka dalam tugas ini pun saya akan membahas mengenai kondisi sosial, ekonomi, politik, keagamaan, dan budaya, khususnya budaya politik yang ada di lingkungan saya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kondisi sosial yang ada di lingkungan wilayah saya. Seperti yang kita tahu, desa merupakan sekumpulan masyarakat di suatu tempat yang di dalamnya dikelola oleh suatu pemerintahan daerah. Dalam hal ini, secara sosiologis, desa ini bisa dilihat sebagai kesatuan masyarakat yang berada di dalam suatu lingkungan dan mereka saling mengenal. Jika kemudian masyarakat di daerah saya dilihat dari kondisi sosiologis, sudah tentu masyarakat memang saling mengenal dan saling berinteraksi. Namun, dalam hal ini tidak terlihat seperti masyarakat di desa atau pedesaan yang biasanya saling membantu dalam hal apapun, sedangkan karena mungkin Kelurahan Lengkong Sari ini berada di wilayah perkotaan, maka masyarakatnya pun memang terkesan seakan individual dan tidak terlalu saling bantu-membantu. Jika memang diadakan gotong royong pun, hal ini tidak sesuai dengan makna gotong royong yang sesungguhnya, di mana biasanya dilakukan dengan sukarela dan biasanya setiap warga memberikan bantuan dalam hal apapun untuk keberlangsungan gotong royong ini. Namun, gotong royong yang hadir di wilayah saya ini tidak serta-merta seperti itu. Karena pada dasarnya ada yang menjadi seseorang yang bisa kita katakan sebagai penyuruh orang-orang yang akan melakukan kerja gotong royong tersebut. Dan orang yang bekerja tersebut pun harus dibayar oleh orang yang menyuruhnya tersebut. Dalam hal ini, gotong royong tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu cara masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. Dalam hal ekonomi, masyarakat di wilayah saya, yaitu Kelurahan Lengkong Sari ini, lumayan baik. Meskipun memang banyak orang kaya atau yang dibilang cukup mampu, namun mengklaim dirinya miskin dan selalu ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hal ini pun menurut saya menjadi salah satu alasan yang membuat kota Tasikmalaya ini menjadi kota termiskin se-Jawa Barat, di mana hal tersebut terjadi karena adanya pengklaiman tersebut dan masyarakatnya tidak mau bekerja lebih keras lagi dan seakan pasrah akan apa yang mereka terima sekarang. Di wilayah Lengkong Sari ini, masyarakatnya bisa dikatakan memiliki pekerjaannya masing-masing dan memiliki pekerjaan yang beragam, mulai dari pekerjaan kasar hingga pekerja kantor maupun bekerja di instansi-instansi pemerintahan atau menjadi bagian dari partai politik. Sehingga dari hal tersebut bisa dikatakan bahwa kebanyakan masyarakat di wilayah saya ini bekerja untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Dalam hal ini pun, karena Kelurahan Lengkong Sari ini berada di perkotaan, maka berbeda halnya dengan wilayah di desa, di mana masyarakat desa biasanya berusaha memenuhi kehidupannya dengan apa yang tersedia di alam, dan kebanyakan menjadi petani dan sebagainya. Sehingga pasar di wilayah perkotaan atau di wilayah lengkong ini memang diperlukan dan menjadi salah satu hal yang penting dalam kehidupan modern. Selanjutnya berkaitan dengan hal yang berhubungan dengan keagamaan di wilayah saya. Pada dasarnya masyarakat menjalankannya dengan biasa saja dan hampir sama dengan di daerah-daerah lain, sehingga saya pun tidak terlalu melihat apa yang menjadi perbedaannya.
Dan memang kebanyakan agama yang dianut di wilayah saya yaitu beragama Islam atau dominan Islam. Jika kemudian ada masyarakat yang non-Islam pun, masyarakat di wilayah saya bisa menghargai hal itu, tidak merasa keberatan dan bahkan seakan tidak peduli. Hal ini pun memang berkaitan dengan masyarakat perkotaan yang bisa dikatakan memiliki sifat individualisme yang tinggi. Namun, dalam hal ini ada yang cukup menarik ketika di zaman COVID atau di masa COVID-19 sedang tinggi-tingginya, di mana masyarakat memang dibatasi untuk sholat di masjid, namun masyarakat di daerah saya termasuk yang cukup menentang aturan pemerintah tentang hal tersebut. Dengan dalih, sakit dan mati hanya Allah yang menentukan, yang penting sholat nomor utama. Yang selanjutnya berkaitan dengan politik. Sebenarnya masyarakat di daerah saya tidak terlalu memikirkan hal-hal yang berbau politik. Jadi ketika ada masalah politik negara pun masyarakat ikut ramai jika memang mendekati masa-masa pemilu di mana memang banyak dari partai-partai yang datang ke wilayah saya dan biasanya mereka melakukan pendekatan atau bahkan ada yang melakukan politik uang atau money politik. Namun dalam hal ini memang saya tidak mengetahui jelas seperti apa, hanya saja ada beberapa masyarakat di lingkungan saya yang bercerita bahwa ia diberikan bantuan pada saat menjelang pemilu oleh oknum-oknum tertentu dan berusaha untuk mengajak masyarakat tersebut untuk memilihnya dalam pemilihan. Bahkan dulu ada tetangga saya yang sampai bilang, nanti pilih si ini ya, soalnya dia mah baik, udah ngasih ini, udah bantu itu, dan sebagainya. Sehingga bisa dikatakan bahwa pengetahuan masyarakat di lingkungan masyarakat saya mengenai politik ini sebenarnya masih minim. Hal ini dilihat dari bagaimana masyarakat masih menerima politik uang dari para politisi, padahal demokrasi yang sesungguhnya sebenarnya harus real tanpa adanya sogokan apapun dan murni dari keinginan pribadi masyarakat yang didasari oleh pengetahuan-pengetahuan khusus mengenai pemilu dan politik itu sendiri. Yang terakhir berkaitan dengan budaya politik. Seperti yang kita tahu, budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Sebenarnya tidak ada yang istimewa dalam budaya politik di lingkungan saya, mengingat kelurahan memang lurahnya tidak dipilih langsung oleh masyarakat. Namun, khususnya di daerah saya tinggal, yang memang sering dilakukan dan memang menjadi salah satu budaya yang terus berjalan, yaitu ketika pemilihan RT, di mana biasanya pemuda-pemudi sebelum pemilihan RT tersebut mendatangi rumah-rumah warga untuk menanyakan siapa yang mau menjadi calon. Setelah mendapatkan calonnya, pemuda-pemudi Karang Taruna itu kembali lagi ke rumah-rumah warga untuk kemudian mensosialisasikan calonnya dengan visi misinya, lalu kemudian warga diharuskan untuk memilih salah satu nama dari calon tersebut melalui kertas. Nantinya nama-nama di kertas tersebut dikumpulkan dan biasanya proses penghitungan tidak dilakukan secara terbuka dalam acara besar, namun biasanya hanya dihitung di suatu tempat tertentu oleh pemuda-pemudi dan bapak-bapak yang memang aktif dalam hal ini. Dan persosialisasiannya pun tentang siapa yang menang pun biasanya akan tersebar dari mulut ke mulut di antara warga atau masyarakat sekitar. Sekian dari saya mengenai kondisi sosial, ekonomi, politik, keagamaan, dan kebudayaan politik di Kelurahan Lengkong Sari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.